Ini yang tiba-tiba orang jadi pendiam aku lihat. Ya, kayak gini. Ini capek gitu. Ketika ini kamu tegak-tegak sama-sama begitu, kamu lelah gitu. Kamu harus mengkomplain orang yang nggak becus kerja. Kamu harus mengingatkan orang yang salah. Kamu harus ini, kamu harus itu. Nggak semuanya bisa kamu beresin. Ya, itu adalah kayak pencerahan yang kamu dapatkan. Ya biarlah mereka begitu, selama mereka kerjakan kerjaannya dan mereka tidak mengganggu kerjaanku, bodoh amat. Itulah yang membuat The Eight of Wands miring di sini, dari yang frontal ngomong jadi diam ya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading karir dan keuangan untuk bulan Mei 2023 guys. Oke. Seperti biasa, kita masih di momen-momen special reading. Dan hari ini aku akan upload 2 video ya guys. Yang pertama, karir dan keuangan untuk para penerima upah. Dan yang kedua, karir dan keuangan untuk para pengusaha atau pemilik bisnis. Yes. Dan saat ini yang sedang kalian tonton adalah energi update karir dan keuangan untuk para penerima gaji atau penerima upah ya. Di sini termasuk ASN atau karyawan, karyawati, budak korporat. Oke, atau kakak-kakakku yang kerja sebagai asisten rumah tangga di luar sana yang semangat ya kak ya, cari uangnya kak ya. Ntar kirimin ke aku uangnya. Oke, atau perawat jompo juga ada ya di Hong Kong, Taiwan. Kita akan lihat dulu guys, kira-kira apa sih yang menjadi challenge untuk Mei ini dalam hal karir dan keuangan ya. Kemudian peluang yang akan terjadi ke depan itu yang paling penting sih. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya untuk para penerima gaji atau yang menerima upah. Yes. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus karena ini readingan untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa guys. Oke. Untuk kamu yang merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan nanti dan kemudian tertarik untuk melihat nasihat, tips dan trik dari Universe untuk menghadapi bulan Mei ini dalam hal karir, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif seperti biasa. Dan di situ juga akan ada nasihat tentang keuangan ya, pesan penting untuk 12 zodiak sign mengenai keuangan di bulan Mei 2023. Oke. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, jangan sungkan untuk chat ke aku ya guys. Nanti aku tak bantuin cari solusinya ya. Karena itu link pakai pihak ketiga dan itu di luar kendaliku. Oke. Ada kok beberapa yang misalnya nggak tahu caranya, begitu mereka akan chat ke aku, gimana sih caranya gitu. Nanti tak bantuin, oke? Kita akan segera mulai saja ya. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu oracle dulu untuk para penerima gaji. Kira-kira apa cerita untuk kalian guys di bulan Mei ini? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karir dan keuangan energi update Mei 2023 untuk mereka penerima upah atau penerima gaji atau pekerja. Thank you. Pam 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 pam. Kok ribet banget. Lagi ribet ya di kerjaan ya, biasa itu. Ya namanya kerjaan. Selama masih bisa di-enjoy, ribet-ribet itu urusan biasa. Ini kenapa kameraku miring ya? Miring ya guys? Jangan miring dong, nanti aku jadi bilang miring. Oke, nggak miring lagi ya? Nggak. Oke, katanya being in the flow, I am in the flow of the universe. Be in the flow itu artinya ngikutin arus guys. Mungkin kalian tipe orang yang saklik ya, tipe orang yang prinsipil, tipe orang yang sulit sekali untuk menyamakan diri dengan orang lain. Ada yang begitu guys ya. Dan biasanya kalau orang yang seperti itu mungkin kalian salah. mungkin seharusnya kalian bukan menjadi pekerja guys. Mungkin sebaiknya kalian pemilik bisnis atau pengusaha. Oke. Jadi ada sebuah kantor misalnya. Di kantor itu terbiasa dengan markup dana atau budget. Yes. Kita kan dikasih pilihan. Aku ada kenal yang kantor seperti itu guys. Hey kamu PIC-nya untuk project ini ya. Ya, ada dana 20 juta.
dimaksimalin aja katanya. Dan kemudian sebenarnya biaya untuk project itu hanya sekitar 15 juta, tapi karena dibilang dimaksimalin aja, dia naikin dong ke 20 juta, dan itu kan masuk dalam Seven of Swords atau manipulatif ya kalau ditarot. Nah, kamu itu tipe orang yang dibilang ada 20 juta dananya, kemudian kamu tetap apa adanya, 15 juta ya 15 juta aja begitu. Nah, go with the flow katanya ya. Di mana langit dijunjung, di situ bumi diinjak. Kalau kamu nggak mau nginjak bumi di situ, masih ada belahan bumi lain untukmu guys. Oke. Being in the flow. Banyak yang mengarah melawan arus. Aku lihat ya para karyawan atau penerima upah. Kita lihat tarotnya dulu ya guys. Akal Pandil Make 3, Akal Pandar Angel, Akal Pandar Holy Spirit, for this reading. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karir dan keuangan Mei 2023 untuk mereka penerima upah. Kamu itu paling gak suka sama peraturan sebenarnya ya guys. The Nine of Pentacles ini adalah simbol mandiri ya. Jadi kamu gak suka diatur-atur, kamu itu susah banget kalau ngikuti peraturan, kamu itu susah banget mengikuti kebijakan, apa-apa itu mau kamu lawan aja guys. Tipikalnya seperti itu. Ada yang begitu orangnya, ada. Aku Oke, The Four of Swords. Kamu lelah saat ini ya guys dengan perjuangan ini. Kelelahanmu itu akan segera berakhir karena akan ada segera pesan masuk untuk kamu, tapi bikin kamu sedih aku lihat ya. Pesan itu akan bikin kamu sedih. Kamu hanya ingin mengubah kesedihan itu menjadi kebahagiaan. Ya. Knight of Cups. Offering, penawaran yang datangnya. Oke. Mari kita lihat dulu guys. Recent past ada the Page of Wands. Artinya kamu optimis dengan tempat kerjamu saat ini ya. Kamu suka sebenarnya untuk maksudnya bukan ini sih guys. Oke lah, Knight of Cups itu kita bisa bilang emotion ya. Artinya ada kesenangan hati di situ. Dan yang paling penting Page of Wands ini muncul di recent past itu artinya kamu optimis bahwa pekerjaanmu saat ini itu menjanjikan untuk masa depan, oke? Tapi melelahkan sekali. Kenapa? Karena nggak cocok dengan keadaanmu, nggak cocok dengan prinsipmu, nggak cocok dengan kebudayaanmu, oke? Kalau di situ mungkin orang pada nggak sholat guys, sementara kamu tipe orang yang sholat gitu. Dan kalau kamu sholat, mereka itu kayak misu-misu gimana. Nah, pernah mengalami yang seperti itu? Ya, aku pernah. Oke, kemudian di near future muncul the Ace of Wands. This is new beginning ya. Kayak yang lama hidup kembali, yang sudah mati hidup kembali. Oke, kita langsung klarifikasi saja guys. Dimulai dari the Knight of Cups. Let me clarify the Knight of Cups. Thank you very much. Knight of Cups ini sebenarnya kayak permohonan maaf gitu ya guys. Selain penawaran, permohonan maaf yang tulus gitu, yang dari hati. Mungkin kamu merasa berbuat salah di tempat kerjamu saat ini. Oke. Dan di bulan Mei ini kamu ingin nggak perlu ada konflik lagi kayak gitu ya guys. Jangan ada masalah lagi, yang adem-adem aja, yang anteng-anteng aja, yang tenang-tenang aja. Kalau kamu maunya begitu, berarti kamu harus go with the flow. Kamu harus ikuti kebudayaan yang ada di situ, kamu harus ikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di situ, even bertentangan dengan kamu. Karena guys, kamu nggak bisa suruh orang untuk berubah mengikuti sikapmu. Apalagi kita bicara soal manajemen atau organisasi besar ya. Kita nggak bisa bilang, hey kamu ikutin dong cara aku karena aku yang ideal. Nggak bisa. Kita harus mengikuti, oke? Hanya ada dua pilihannya. Kamu mau ikuti atau kalau nggak ya kamu jangan di situ guys. Seperti yang aku bilang di awal, di mana langit bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau seandainya kamu nggak suka injakanmu saat ini, masih luas guys bumi ini. Kamu bisa cari tempat injakan yang lain. Kamu masih bisa cari bagian langit yang lain untuk menaungi kamu begitu ya. The Hangman, Page of Wands, Queen of Cups. Tapi masalahnya kamu suka tempat kerjamu ini. Ya, itu dia yang bikin dilema saat ini. Even di situ kamu sulit untuk bisa get along, tapi pekerjaanmu kamu sukai begitu ya. Kalau misalnya ini adalah karyawan misalnya atau budak corporate guys, kamu orang manajemen, memang ilmu kamu itu manajemen, kamu lulusan manajemen, kamu suka menerapkan ilmumu di kantor ini, tapi kamu gak suka dengan bosnya, tapi kamu gak suka dengan kondisi pekerjaan yang toksik, teman-teman saling menjatuhkan, jilat sana jilat sini, lendir sana lendir sini. Oke, dan kamu bukan tipe orang yang penjilat kayak begitu. Oke. The Queen of Cups yang muncul bersama Page of Wands di sini, kamu kayak mau memfokuskan ke yang penting aku menyukai kerjaanku ini dan aku akan melakukan ke situ arahnya.
ya. Get along dengan keadaan tapi tetap fokus ke kerjaan. Kayak gimana ya guys bilangnya? Dulunya kamu ngelawan gitu, kamu ngelihat orang yang menjilat gitu, itu kamu sinisin teman kantormu itu ya sebelah kubikelmu menjilat begitu ke bos, ngelaporin kejelekan karyawan lainnya, itu kamu bilang, kamu peringatin, hey jangan dong, nggak boleh. Terus dia, lu siapa? Terus dia bilang begitu. Nah, di bulan Mei ini kamu berjanji bodo amat sama mereka, yang penting aku memfokuskan ke yang aku sukai saja di pekerjaanku ini. Kalau misalnya ini kakak-kakak yang jadi asisten rumah tangga di Arab Saudi atau di Hong Kong begitu, bosnya nyebelin atau anaknya sengak banget gitu ya guys. Kalau kalian lihat anaknya pengen kalian tamparin. Di bulan Mei ini kalian akan bilang, yang penting aku kerjakan kerjaanku. Aku suka dengan pekerjaan rumah tangga, aku lakukan sebaik-baiknya. Anaknya mah aku cuekin aja. Dulunya kamu kak, bang, marahin anaknya, hei kamu jangan sengak gitu, dan dia ngadu ke ibunya, ibunya marah ke kamu, kan capek ya gitu-gitu mulu, nggak udah-udahnya. Yes, oke. Center of the reading ada the Four of Swords crossed by the Eight of Wands. Enak sekali guys kalau kita sudah menemukan yang kita sukai ketika bekerja ya. Banyak yang bilang kalau kita melakukan pekerjaan yang kita sukai itu sebenarnya tidak seperti bekerja. Tapi khusus untuk para karyawan atau penerima gaji, kita kan harus berinteraksi dengan banyak orang ya, namanya kantor guys ya. Kalau seandainya di kantor itu cuma kita sendiri, itu mah bukan kantor namanya. Kita kan harus berinteraksi dengan bagian admin, berinteraksi dengan bagian keuangan, berinteraksi dengan sales marketing, bahkan sampai ke reception, security ya. Tentu ada orang yang tidak kita sukai di situ guys, nggak semua orang kita sukai ya nggak. Dulunya kamu rempongin semua ya, yang kamu sukai nggak kamu sukai kamu rempongin semua. Tapi di Mei ini kamu akan memilih untuk tidak perlu rempong sana rempong sini, yang penting kerjaan kamu beres. Page of Pentacles, Ten of Wands, The Magician, and it is approved. Ini disetujui oleh universe, aku lihat di sini. Itulah being in the flow-mu tadi. Uh, Ikutin arus ya, bukan berarti kamu tertarik sama arusnya, kemakan arus ya guys. Let's say misalnya ada penjilat dikit-dikit ngelaporin kejelekan karyawan lain. Bapak tahu nggak pak, kemarin dia telat nih pak, nitip absen pakai SAP, nitip absen gitu, nitip nomor ini, nomor induk karyawan. Itu kan melapor menjilat gitu ya. Nah, kalau kamu mengikuti arus bukan dengan cara kamu ikut-ikutan menjilat, iya pak sih itu juga kemarin ini, bukan. Tapi kamu bodoh amat, kamu nggak mau lihat lagi siapa sih yang lapor itu, siapa sih yang dilaporin, males banget. Yang penting kerjaan gue beres. Nah itu bagus, itu being in the flow namanya ya, bukan being in the flow dengan mengikuti yang negatif, tapi tidak mau melihat yang negatif itu lagi. Oke. Kamu akan bersinar, aku lihat di sini guys, shining di bulan Mei ini bukan karena kamu melakukan sesuatu yang berbeda, tapi memang perbedaan itu datang secara otomatis ya. Ketika kamu tidak merespon kepada hal negatif lagi, orang-orang yang negatif di sekelilingmu itu melihat kamu kayak shining, kayak berkilauan begitu. Padahal kamu tidak ada memarahin mereka atau tidak mengkomplain atau tidak mengkomentari hal-hal negatif dari yang mereka lakukan begitu. Tapi kamu akan terlihat shining di sini guys. The Magician, The Page of Pentacles. Dengan lebih banyak diam, aku rasa akan banyak ketenangan yang akan kamu dapatkan di dalam hati, oke? Nggak cuma di kantor guys, di mana-mana orang yang annoying atau yang nggak sesuai dengan prinsip kita itu ada kok ya, kita semua tahu itu, oke? Oke. The Four of Wands, kemudian jadi The Eight of Wands ini sebenarnya komunikasi ya, ketika dia datang tegak. Nah ketika dia datang miring itu, aku lupa kasih tahu ke kalian, ini yang tiba-tiba orang jadi pendiam, aku lihat ya, kayak gini, ini capek gitu. Ketika ini kamu tegak-tegak sama-sama begitu, kamu lelah gitu. Kamu harus mengkomplain orang yang gak becus kerja, kamu harus mengingatkan orang yang salah, kamu harus ini, kamu harus itu. Nggak semuanya bisa kamu beresin ya, itu adalah kayak pencerahan yang kamu dapatkan ya, biarlah mereka begitu selama mereka kerjakan kerjaannya dan mereka tidak mengganggu kerjaanku, bodoh amat. Itulah yang membuat The Eight of Wands miring di sini, dari yang frontal ngomong jadi diam ya. Itu yang perlu kalian lakukan di bulan Mei ini guys, supaya kalian bisa being in the flow. Hanya sementara saja aku lihat, hanya sementara saja, tidak akan jangka panjang kamu harus diam begitu ya. Tapi diammu ini sangat emas sekali aku lihat guys, karena The Magician muncul di sini. Oke, fokus The Moon. Kamu kayaknya nggak ada temannya gitu guys, atau banyak yang menjauhin kamu. Emperor, Five of Wands, dan The Four of Wands. Terutama tuh yang kantoran, kamu di bulan Mei ini akan sangat terchallenge sekali orang-orang menjauhimu ya. Diammu itu akan membuat orang malas ngobrol sama kamu. Mungkin kamu dulu suka diajak makan siang bareng keluar di kantin dekat kantor atau di warteg dekat samping kantor begitu. Tapi di sepanjang bulan Mei ini hingga Juni, aku rasa pertengahan Juni,
kamu ngerasa bahwa mereka kayak mulai cuek ke kamu ya, kamu udah jarang diajak gitu, kayak terpaksa deh ngajak kamu gitu. Don't worry about that, it's only temporary ya, karena the Eight of Wands ini minor arcana. Ketika kamu miringkan itu baik untukmu ke depannya di Ace of Wands, dan even itu impactnya nanti membuat kamu seolah-olah kehilangan banyak teman begitu, tapi itu hanya sementara saja ya, di bulan Mei ini saja. Oke, kita teruskan di target ada the Ten of Cups. Wow, ini berbeda sekali ya guys. The Moon ini terlihat sendirian dan the Ten of Cups ini terlihat sense of home. Kamu sebenarnya kayak pengen berinteraksi dengan banyak orang seperti di rumah begitu ya. Jadi di kantor itu Mas ini bagian ini kamu pengen temenin, Mas ini bagian ini kamu pengen temenin, Mbak yang ini bagian ini kamu pengen temenin begitu. But I don't think so guys. Di bulan Mei ini chaotic sekali dan tidak semua orang harus kamu temani. You have to put your energy first, save your energy. The Six of Pentacles, the Fool, yes, it's only temporary katanya guys ya. Aku rasa setelah pertengahan bulan 6, maka lewat dari pertengahan bulan 6 kerjamu ini terlihat ya, diammu ini akan membuahkan hasil. Nggak mau ikut campur dengan urusan yang lain-lain selain pekerjaanmu, itu akan membuahkan hasil untukmu. Ace of Pentacles, the Fool, dan the Six of Pentacles. Aku melihat ada prestasi yang naik ya, ada hasil pekerjaan yang lebih dari yang sebelumnya. Oke guys, kita nggak bisa ingkari kalau toxic people itu dapat mempengaruhi kita ya. Jadi rekan kerja kita yang toksik itu yang ngajak kita ngobrol mulu guys, dari mulai masuk sampai pulang, itu membuat kerjaan kita nggak beres ya nggak sih. Tapi karena kita mau get along, sense of home, supaya akrab, supaya dekat sama si ini, kalau ujung-ujungnya merugikan diri kita sendiri, buat apa ya kan. Nah itu yang dibilang ke kamu di sini, being in the flow itu mengikuti cups ini, pekerjaanmu yang kamu sukai ini ya. Jangan mengikuti apa yang harusnya kamu lakukan menurut fokusmu, karena kamu kelihatan sendirian di sini guys ya. Bisa jadi mereka mungkin ngomongin kamu di belakang, nggak apa-apa, santai aja, artis biasa diomongin guys, oke. Oke, yang istimewa biasa diomongin, baik atau buruk, yang istimewa biasa diomongin. Dan aku lihat di sini kalau kamu diam dengan Eight of Wands miring, kamu istimewa dalam keadaan baik ya. Recent past, the Page of Wands ya. Kamu nggak pengen meninggalkan tempat kerjamu ini, which is good I think. Rezeki masih ada di sini. Ace of Pentacles masih terlihat di sini guys. Ace of Wands, Ace of Swords, the Lovers, Six of Swords ya. Bisa jadi ada konflik ya guys antara kamu dengan rekan kerjamu atau dengan bos begitu. Tapi dengan datangnya the Knight of Cups di sini, sangat disarankan sekali untuk kamu memperbaiki ya, membetulkan konflik tersebut, meluruskan perkara yang perlu diluruskan. Baru sesudah beres diam. Oke, jangan diam sebelum ketika masih ada masalah, artinya kamu masih belum menjelaskan sesuatu atau ada orang yang masih penasaran dengan penjelasanmu begitu. No, kamu harus jelaskan dulu semua, karena recent past ini terlihat ada konflik dengan munculnya the Lovers dan the Six of Swords. Six of Swords ini pergi ya guys, kabur, lari. Tapi karena kamu punya Page of Wands dan the Knight of Cups ditambah the Queen of Cups, kamu kayak mau lari dari pekerjaan yang kamu sukai ya. Ini harapan tidak sesuai dengan kenyataan begitu, tapi still kamu masih tetap menyukai yang kamu lakukan. Oke, jadi kalau ada masalah guys, silahkan diberesin masalahnya. Kalau kamu perlu minta maaf ke siapapun itu, silahkan minta maaf dulu dan kemudian baru diam ya. Jangan membuat kesalahan yang sama lagi, at least selama kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Jangan terlalu rempong ngurusin orang atau berkomunikasi banyak dengan orang di 2 atau 3 minggu ke depan. Fokuslah ke pekerjaanmu saja dulu katanya ya. Oke, let me clarify the Ace of Wands. Thank you. Wow, Queen of Wands shining like the star. Oke. Oke, katanya gini, nggak semua orang bisa kamu paksa menyukai kamu. Empress, look at this one. Oke. Energi Mei ini hingga 6 bulan ke depan guys, nggak semua orang akan menyukai kamu. Kamu nggak perlu memaksa dirimu supaya disukai oleh banyak orang. Karena guys, dengan diammu tadi atau tidak ikut campur dengan hal remeh-temeh atau hal-hal negatif yang mungkin berkaitan dengan jilat-menjilat begitu, kamu terlihat shining. Jadi ketika kamu shining dan mereka melihat cahayamu itu yang membuat mereka mundur guys. Dan seolah-olah kamu terlihat sendirian, sepi.
seolah-olah tidak ada yang mau berteman samamu, seolah-olah orang menjauhi kamu. Tapi sebenarnya yang negatif tadi itu, yang toxic tadi itu melihat cahayamu kayak begitu ya. Dan ini krusial sekali di 2 minggu atau 3 minggu ke depan untuk mendapatkan the Ace of Wands ini. Dengan fokusnya antara kamu dengan pekerjaanmu saja, bukan dengan yang lain-lain. Dengan lebih banyak diam selama 2 atau 3 minggu ke depan, ada yang berkembang, tumbuh guys. Ace of Wands ini tumbuh, daun-daun datang ya. Dan clear di sini dengan munculnya the Fool dan the Ace of Pentacles itu sejalan dengan datangnya uang ya. Oke, di 6 bulan ke depan mungkin akan ada bonus guys, mungkin ada insentif masuk, mungkin ada kenaikan gaji, mungkin ada penghasilan yang bertambah dari pekerjaanmu ini begitu, ada penghargaan yang kamu dapatkan, karena Pentacles itu tidak melulu tentang uang, tapi bisa juga tentang reward ya, atau appreciation ya. Jadi kayak bos bilang, oh kamu keren banget ya kerjaannya gitu, atau bagus juga nih project kamu selesai tepat waktu begitu ya. Iyalah, kan kamu fokus ke dirimu sendiri ya. Jadi tadi kata kuncinya, yang pertama, kalau ada masalah diberesin dulu. Yang kedua, jangan buat masalah lagi. Go with the flow atau being in the flow yang dikatakan di sini adalah flow antara kamu dengan pekerjaan yang kamu sukai saat ini, itu aja yang kamu beresin, jangan lihat yang lain-lain. Dan yang ketiga, dengan lebih banyak diam, Eight of Wands dimiringkan begitu, lebih banyak yang tumbuh dan berkembang di dalam karirmu ini. Oke guys, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat nasihat dari universe mengenai karir dan keuangan untuk para penerima gaji di bulan Mei ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Oke. Di situ juga nanti akan ada nasihat atau pesan tentang keuangan untuk 12 zodiak sign. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys di readingan karir dan keuangan energi update Mei 2023 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah.